Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita bisa menjalani ibadah puasa dengan penuh kekhusyuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, puasa kita, dan juga sholat kita, dan juga seluruh amal ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bagaimana apabila ibadah kita selama bulan puasa ini lebih banyak diisi dengan hal-hal yang bersifat pasif. Amal ibadah kita tidak bertambah dan juga tidak ada kemaksiatan di dalam berpuasa, yaitu tidur. Kita akan membahas dua masalah ini, antara maksiat dan juga tidur di bulan puasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maksiat adalah segala macam bentuk perbuatan yang melanggar perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Maksiat di dalam beberapa literatur dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah maksiat kepada Allah dan maksiat kepada sesama manusia. Maksiat mencakup segala dosa dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Maksiat kepada Allah adalah contohnya meninggalkan sholat, berbuat syirik, dan juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Sementara maksiat kepada sesama manusia misalnya adalah melakukan kebohongan kepada sesama, berbuat zina, dan juga berbuat zalim kepada sesama. Tentu maksiat-maksiat seperti ini apabila dilakukan di bulan puasa akan menghapus pahala puasa kita, dan kita hanya akan mendapatkan rasa haus dan rasa lapar di bulan puasa. Tetapi apabila pelanggarannya adalah mengarah kepada pembatalan puasa, maka keduanya kita tidak akan mendapatkan pahala puasa dan juga puasa kita akan batal dan tidak mendapatkan apapun, melainkan yang didapatkan adalah dosa yang ada di bulan puasa. Sementara kegiatan tidur di bulan puasa adalah sesuatu pekerjaan yang bisa bernilai ibadah apabila niatnya bagus, dan tidak memiliki nilai ibadah apabila kita tidak berniat, dan tidur di bulan puasa ini tidak diniatkan untuk hal-hal yang baik. Tidur di bulan puasa yang bernilai ibadah apabila ketika kita tidak tidur, hal itu akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau maksiat. Maka apabila kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan, atau diperkirakan apabila kita bangun melakukan aktivitas di bulan puasa,
hanya akan mendekati kemaksiatan kepada Allah maupun kepada sesama, maka tidur adalah pilihan terbaik daripada kita bangun namun melaksanakan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah maupun kepada sesama makhluknya. Maka pilihan tidur ini akan bernilai ibadah dan juga lebih baik tidur daripada kita bangun hanya akan melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan kepada Allah maupun kepada sesama. Maka pilihan terbaiknya adalah tidur. Namun demikian kita meskipun tidur seharian, ketika masuk waktu zuhur, waktu asar, kita tetap bangun melaksanakan kegiatan-kegiatan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat duhur dan juga sholat asar, termasuk juga sholat subuh, tidak pernah kita tinggalkan. Jadi setelah kita melaksanakan sholat subuh kita tidur hingga waktu duhur, kemudian kita bangun di waktu duhur, lalu melaksanakan sholat duhur, kemudian tidur lagi, bangun lagi di waktu sholat asar, kemudian tidur lagi setelah sholat asar, dan bangun menjelang maghrib. Namun kegiatan tidur ini tidak akan mengurangi pahala puasa kita. Artinya puasa kita ini, ibadah kita ini bersifat pasif. Namun apabila kita hanya bangun dan hanya melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidurlah adalah lebih baik daripada bangun melakukan kemaksiatan kepada Allah maupun kepada sesama. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tidur ini bisa mengandung nilai ibadah. Tetapi di dalam ajaran agama kita selalu dianjurkan untuk selalu produktif dan selalu berusaha untuk terus-menerus melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemaksiatan. Tetapi seperti yang saya sampaikan, apabila kita tidak mampu menjalankan ibadah dengan cara bangun, dan bangun kita hanya bermaksiat kepada Allah maupun sesama, maka lebih baik kita tidur di siang hari dan kita akan selamat dari kemaksiatan kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluk Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita dan semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah dan berderma kepada sesama. Tidur adalah pilihan terakhir apabila kita tidak mampu. Ketika kita bangun hanya akan melakukan kemaksiatan kepada Allah maupun sesama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.